Baik, di sini kelompok kami dari kelompok H akan mempresentasikan tentang pekerjaan kami, yaitu API perpustakaan. Sebelum memulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Iman Tiri Manika dengan NIM akhiran 157, dan teman saya Nyoman Krisna Satya Putra Wiraska dengan NIM akhiran 161. Pertama, di sini saya akan menjelaskan API anggota. Pertama, di get all data anggota ini menggunakan metode get. Lalu kita send dan akan menampilkan semua data yang ada di dalam database. Selanjutnya, jika kita menginputkan ID 1, lalu kita send dan akan memberikan detail anggota yang memiliki ID 1. Lalu misalkan kita menginputkan ID 7, lalu kita send, akan terdapat validasi yang memiliki pesan data tidak tersedia. Lanjut ke store data anggota. Nah, store data anggota ini milik tujuan untuk menambahkan data anggota yang menggunakan metode post. Selanjutnya kita menambahkan anggota, contohnya namanya Made, lalu desain. Nah, data anggota tersebut berhasil dibuat dengan memiliki ID 7. Misalkan kita menambah data anggota, namun di salah satu kolom tidak berisi, akan keluar validasi, yaitu memiliki pesan data gagal ditambahkan dikarenakan ada salah satu kolom yang kosong. Nah, lanjut ke update data. Nah, update data ini tadi menggunakan metode patch, dan di sini saya akan merubah dari Made menjadi Made KD. Dan kita akan masukkan ID yang data yang dibuat. Di sini saya menggunakan ID 7 yang sesuai ada di dalam database. Lalu postman, lalu kita send. Nah, data anggota tersebut berhasil diubah dan awalnya dari bernama Made menjadi Made KD. Lalu balik ke SQL log lagi, lalu di refresh, dan data tersebut berhasil diubah. Selanjutnya ke delete. Nah, di sini saya akan mendelete data ada di dalam database. Nah, di sini menggunakan metode delete. Lalu kita inputkan ID 7, lalu kita send. Nah, akan keluar validasi data tersebut, data anggota berhasil dihapus. Lalu balik ke SQL log lagi dan di refresh. Nah, bahwa data tersebut telah terhapus di dalam database. Lalu balik ke postman. Misalkan kita menghapus anggota dengan ID 8, lalu di send. Nah, terdapat keluar validasi data tidak tersedia dikarenakan data dengan ID 8 tidak tersedia dalam database. Nah, mungkin sekian dari saya, dan saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Krisna. Di sini saya akan melanjutkan demo API perpustakaan yang kedua, yaitu API pada buku ya. Nah, yang pertama-tama adalah API untuk melihat semua datanya. Untuk mengambil semua datanya, kita menggunakan metode get, kita send. Nah, di sini sudah terlihat semua data bukunya ya. Nah, jika kita ingin melihat detail dari satu buku ya, kita masukkan ID-nya, misalkan kita lihat detail ID 14 saja. Kita send. Nah, di sini sudah terlihat satu data API buku. Selanjutnya adalah jika ini salah ID-nya, sini sudah terisi validasi juga, misalkan 15 kan tidak ada tuh di dalam database-nya. Jadi kita send. Nah, di sini dapat validasi dengan status 400. Nah, data itu tidak tersedia. Ini. Baik, untuk API yang kedua yaitu untuk menambah data bukunya. Di sini saya sudah nambahkan. Di sini menggunakan metode post. Nah, sini juga sudah terisi validasi. Misalkan di sini kita kosongkan ya.
Kita send. Nah, di sini tuh data gagal ditambahkan karena salah satu fieldnya kosong. Begitu pula dengan yang lain, dengan field lainnya ya. Kita coba yang di send. Data itu gagal ditambahkan juga. Coba kita mengganti dengan sudah mengisi semua. Kita menggunakan metode post dalam menambahkan data ini. Kita send. Data berhasil dibuat. Kita cek database apakah buku berhasil apa. Nah, buku berhasil ditambahkan ya. Di sini ya. Selanjutnya yaitu untuk menghapus buku ya. Kita coba hapus buku 15 yang tadi ya. Update dulu deh. Kita mengupdate bukunya ini. Kita misalkan update ID buku 14 ya. Dengan kita misalkan ganti judul ini. Cara mudah. Kita ganti dengan menggunakan metode fetch ya. Nah, data berhasil diubah. Coba kita cek pada database. Nah, ID 14-nya sudah berubah ya. Karena saya mengganti ID 14-nya. Coba kita masukkan ke ID 15. Kita ganti dengan cara dari tugas untuk interoperabilitas jadi interoperabilitas saja. Kita send, maka data tersebut berhasil diubah menjadi interoperabilitas. Baik, selanjutnya yaitu di sini juga terdapat validasi. Misalkan nih kita update-nya datanya ini kita lupa isi di kosong nih. Kita send. Nah, di sini juga terdapat validasi data itu tidak boleh kosong ya. Data 2 maka dah seperti tadi data itu sudah berhasil diupdate. Dimana dalam untuk update ini menggunakan metode patch ya. Oke, itu yang kedua adalah validasi. Validasinya itu misalkan kita tidak menemukan ID-nya. ID 19 kan nggak ada tuh di dalam buku. Kita send, maka dapat validasi data tersebut tidak tersedia dalam database. Oke. Selanjutnya adalah untuk API untuk menghapus data buku tersebut ya. Di sini menggunakan metode delete untuk menghapusnya dalam API. Misalkan kita ingin menghapus data buku yang tadi nih, di 15 ini ya. Kita hapus. Kita send. Nah, di sini itu data berhasil dihapus. Nah, kita coba lihat di database-nya apakah sudah berhasil dihapus. Kita refresh. Nah, data 15 itu sudah berhasil dihapus ya. Selanjutnya kita balik lagi ke Postman. Nah, di sini juga terdapat validasi. Nah, data 15 itu kan sudah dihapus tadi. Kita send lagi tuh. Dia tidak bisa. Data tersebut tidak tersedia dengan status 400. Itu dari API buku. Selanjutnya yaitu API yang ketiga yaitu API untuk mengolah data peminjaman buku ya. Oke, kita bawa ke peminjaman. Yang pertama itu kita coba show dulu nih semua peminjaman yang ada di database-nya ya. Di sini menggunakan metode get ya. Nah, di sini terdapat semua data peminjaman pada database API perpustakaan ini. Kita coba melihat detailnya dengan sama. Kita masukkan ID detail ID peminjamannya. Nah, di sini tuh terlihat satu data pada ID 50. Nah, di sini juga terdapat ID validasinya juga. Misalkan kita masukkan 51 nih. Kan nggak ada di database tuh. Kita send lagi. Nah, data tersebut tidak tersedia ya dalam database. Kita coba ke peminjaman. Misalkan kita nambah nih buku yang tadi itu ya. Kita tambah dulu ya. Dengan ID 16 ya. Baik, kita coba minjam buku. Minjam buku ini menggunakan metode post dalam API. Nah, misalkan ini ya. Ini kosong nih.
ini kosong. Jadi itu dapat validasi juga data itu sempat gagal ditambahkan. Begitu pula dengan yang lainnya ini ya. Coba kita pinjam buku 16 tadi. Oke, kita pinjam, kita send. Nah, data berhasil dibuat, kita cek database. Nah, datanya sudah masuk ya dengan pinjaman buku 16. Nah, di tabel buku itu juga ke-update ya statusnya. Jadi ready, jadi sedang dipinjam ini dia. Selanjutnya yaitu adalah untuk mengupdate ya. Baik, di mana update ini menggunakan metode patch ya, maaf. Di sini untuk update-nya itu hanya bisa mengupdate tanggalnya. Misalkan kita mengupdate ID berapa tadi ya? ID peminjaman 51 ya. 51 kita edit. 51 kita edit tanggalnya dari 17 menjadi 16. Kita send. Nah, data berhasil diubah. Kita lihat di database apakah berubah. Nah, udah berubah menjadi tanggal 16. Selanjutnya, kita misalkan kita cari ID nih, ID 52 kan nggak ada tuh. Kita send. Nah, maka dapat validasi data tersebut tidak tersedia. Oke, yang selanjutnya yang terakhir, misalkan nih kita meminjam buku 16 lagi nih. Kan tadi itu dengan bukunya itu satu-satu sedang dipinjam. Misalkan nih kita pinjam lagi nih buku 16-nya ya. Kita send nih. Dapat validasi juga ini. Nah, dapat validasinya itu buku itu tidak bisa dipinjam dengan menghasilkan status dan buku itu telah dipinjam. Mungkin segitu aja dari peminjaman. Dilanjutkan dengan untuk pengembalian ya. Pertama-tama kita lihat dulu API untuk mengambil data pengembalian, untuk melihat semua data pengembaliannya. Coba kita lihat semua, kita send. Nah, di sini terlihat semua datanya. Misalkan di sini kita melihat ID 13 ya ini ya, detailnya ya. Coba tambahkan ID 13. Kita send ya. Nah, maka terlihat semua data-data pengembaliannya. Selanjutnya adalah untuk validasinya. Misalkan nih, 14 kan nggak ada tuh. Kita send. Nah, di sini data tersebut tidak tersedia ya, dengan status 400. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk melakukan pengembalian buku ini. Yaitu, nah, kita coba mengembalikan yang tadi, ID berapa tadi ya. Kita lihat peminjaman ID 51 ya. ID 51 kita kembalikan. Misalkan tanggal dikembalikannya tanggal 17. Misalnya tanggal 17 kita kembalikan bukunya. Baik, nah di sini tuh, nah buku yang pinjam kan yang ini nih, ID 16. Nah, statusnya ini kan sedang dipinjam ya. Baik, nah jika kita send ini, nah pengembalian itu berhasil dibuat. Menggunakan seperti ini di hasilnya. Di mana nih sama menggunakan seperti penyimpanan buku untuk menambahkan itu menggunakan metode post ya. Kita coba cek lagi pada database. Kita lihat dulu pengembaliannya. Pengembalian benar. Nah, di sini udah berhasil dengan ID pinjaman 51 udah berhasil dikembalikan. Kita coba ke ID buku ini. Nah, di ID buku itu dengan buku 16 itu sudah ke-update ya. Jadi sedang dipinjam menjadi ready lagi karena sudah melakukan pengembalian buku di Postman-nya. Oke, misalkan sini juga terdapat validasi. Misalkan ID pengembaliannya, ID peminjamannya itu tidak ditemukan.
misalkan 55 ini. Maka data tersebut gagal ditambahkan dengan status 400. Baik, sekian demo API dari kelompok H. Mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan saya dan teman saya. Saya ucapkan terima kasih.